sakit, lapar saat pelajaran, ya kan? Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materinya ini tentang berpikir komputasional. Sudah pernah mendengar? Saya akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, memecah masalah kompleks menjadi bagian yang kecil. Jadi kita akan meniru cara kerjanya komputer. Jadi cara kerjanya laptop. Nah, yang pertama itu tadi menerapkan dekomposisi untuk memecah masalah. Jadi kalau ada masalah nanti akan dipecah lebih rinci lagi untuk menyelesaikannya. Yang kedua, mengidentifikasi pola dalam berbagai situasi untuk membantu menyelesaikan masalah tadi. Pernahkah kalian merasa lapar? Tadi sudah ya. Kenapa kalian bisa merasakan lapar? Kenapa tadi? Kok merasa lapar? Iya, karena tidak makan, maka perut akan merasa lapar. Apakah perutmu bisa kenyang sendiri tanpa kalian melakukan sesuatu? Nah, selain masalah perut lapar tadi, contoh berpikir komputasional juga bisa diterapkan dalam keseharian. Misalnya membuat resep makanan, membuat nasi goreng. Siapa pernah memasak nasi goreng? Ya, Sabrina, Talita, serumbu, garam, kecap, dan lain-lain ya. Jadi itu ada langkah-langkahnya. Kalian akan ada tugas kelompok dan ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Ya, siap? Kalau siap, sekarang Bu Pipit tayangkan videonya dulu supaya kalian lebih paham. Ya? Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu ya, pembahasan pikiran komputasional yang dilakukan untuk mencapai masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau mau tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kemudian prinsip yang ketiga apa? Abstraksi, yaitu fokus pada info yang penting saja. Kalau sudah paham, sekarang Bu Pipit akan membagikan tugas LKPD untuk kalian ya. Ini dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Jadi semuanya mengerjakan kamu tentang materi itu tadi. Diberi nama dulu sudah? Kalau sudah, di situ ada perintah. Serunya berpikir seperti komputer. Jadi kita jarum jam. Nah, terus untuk gambar ketiga, geser berapa derajat lagi kira-kira, arahnya kemana? Bu Pipit beri waktu 10 menit cukup untuk mengerjakan. Ya, sudah selesai Pak. Boleh pakai penggaris, ya masih ada 5 menit. Sudah? Gampang apa sulit? Apanya yang sulit? Apanya yang bingung Talita? Tanyakan.
gambarnya Bui. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, bisa? Bisa. D nomor 5 D. Kamu masih bingung Talita sama Jenda ya? Gak apa-apa. Nanti kita sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok. Sudah? Sudah dibentuk kelompok. Nah, kelompok 1 yang mana? Ini yang sana. Kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sekarang ada tugas untuk kelompok dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Ini kerjakan bersama-sama. Tugasmu yaitu apa? Menemukan huruf yang ada di situ. Nah, ini masih tentang tadi ya, kode-kode tadi. Pecahkan kode huruf abjad di bawah ini. Jadi kalau di situ contohnya A, huruf A. Huruf A pasangannya apa? Z. A sama dengan Z. A sama dengan Z. Berarti kamu cari nih. S pasangannya apa? V. Kamu temukan sendiri. Ayo Rehan. Nama semua ditulis anggota kelompoknya. Sudah jelas cara mengerjakannya? Ya. Bu Pipin beri waktu berapa menit? 5 menit cukup? Berapa? 15 menit? Ya. Ayo semuanya ikut mengerjakan ya, kan? Dan juga di ayo Nova, jangan mainan sendiri. Gimana? Sudah selesai? Ya, kalau sudah sekarang satu perwakilan maju untuk presentasi hasil kelompoknya. Ayo dari kelompok 1 dulu. Teman, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Ini tadi kan disuruh memasangkan atau memecahkan kode huruf abjad yang ada di sini. Langsung dibaca ini ya. S kodenya, terus V. Suaranya yang keras. Dari kelompok 2 ada yang tidak setuju atau sama suaranya? Setuju? Ya, kalau setuju silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa ketuanya? Hai teman-teman. Hai teman-teman. Saya dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yuk langsung dibaca. S kodenya H. Lanjut. V kodenya E. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada boleh duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok pemecahan kode sampai membentuk kata apa tadi? Hello world.
seberapa paham kalian tentang materi tadi berpikir komputasional. PPT akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri, ya. Nah, jangan lupa ditulis namanya. Dikerjakan secara mandiri. Di atas namanya. Biar silang. Itu ABC ya, 1, 2, 3, 4 itu ABCD. Pipit kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Dipahami soalnya. Jelaskan mengapa berpikir komputasional penting bagi anak-anak di era digital. Tadi kenapa? Kok kamu perlu mempelajari itu? Karena zaman sekarang sudah semakin canggih, makanya kamu harus mempelajari itu biar tidak ketinggalan. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan satu prinsip dalam berpikir komputasional yang paling kamu sukai. Tadi prinsipnya ada berapa? 4. Yang paling kamu paham, yang paling kamu sukai. Boleh salah satu. Nah, mulai contoh-contoh yang bisa pengenalan pola, abstraksi, karo yang terakhir algoritma. Yang paling seru kira-kira yang mana? Berikan contoh masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Tadi sudah ada. Contohnya tadi apa? Masalah apa? Disebutkan. Yes, disebutkan satu aja. Contohnya. Ini lo contohnya. Contoh berpikir komputasional. Masalah-masalah tadi loh, contohnya apa? Bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau sudah dikumpulkan. Tadi kan banyak toh masalah-masalah tadi, contoh-contoh tadi. Masalah di kehidupan kita sehari-hari ada banyak. Bisa diselesaikan dengan komputasional. Emang jawabanmu penuh tapi masalah betul. Aku bisa diselesaikan dengan cara komputasional. Iya toh? Nova, Rehan. Ayo duduk emak dulu. Sudah, yang lain? Iya. Gimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Ya. Dan bagaimana? Apa ada kesulitan? Tidak. Tidak ada. Apa ada pertanyaan terkait materi kita tadi? Tidak ada. Bagaimana kalian tentang pelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Nah, tadi kita sudah belajar apa? Nah, ini ada pertanyaan. Apa sih harapan kalian
Harapannya nanti apa? Ada. Kemudian apa saja yang sudah kita pelajari tadi ya? Prinsip-prinsip berpikir komputasional. Apa saja tadi ada 4? 1. Katakan. Ya, apa? Dekomposisi 1, terus apa lagi? Pengenalan pola, kemudian yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Nah itu tadi ya prinsip berpikir komputasional. Jadi manfaatnya untuk kita apa di kehidupan sehari-hari? Untuk memecahkan suatu masalah menjadi lebih rinci untuk diselesaikan ya. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah nanti ada kuis yang akan Bu Pipit kirim melalui grup WA ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ada yang ditanyakan? Enggak. Baik. Kalau tidak ada, pelajaran hari ini cukup sekian. Kita akhiri. Sebelum kita pulang, bisa bukunya dibereskan terlebih dahulu, warna tulisnya dimasukkan. Nah, ya sudah dibaca. Ketua kelas siapkan berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Pelajaran kita hari ini, jangan lupa nanti sampai rumah jangan main HP terus ya, jangan keluyuran sampai siang. Waktunya istirahat ya, istirahat tidur siang, ganti baju dulu, cuci tangan, cuci kaki, makan siang, istirahat ya. Jangan lupa pelajarannya dibaca lagi tadi di rumah. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Siap? Kalau sudah cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.